Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mistarani dengan NPM 226120600004. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Lampung. Menurut bahasa, tahsin berasal dari kata hasana yuhasinu yang artinya membaguskan atau memperindah, memperbaiki ataupun meningkatkan. Oleh karena itu, tahsin Al-Quran bermakna memperindah atau memperbaiki, meningkatkan atau membaguskan dalam membaca Al-Quran dengan tujuan agar bacaan yang kita baca sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW. Huruf hijaiyah adalah huruf dasar dalam bahasa Arab yang wajib diketahui oleh seluruh umat Islam agar dapat membaca Al-Quran. Huruf hijaiyah ada 30, diantaranya adalah alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, ain, rin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Mad tabi'i adalah hukum bacaan memanjangkan dua harokat apabila berada dalam tiga kondisi. Yang pertama, harokat fathah bertemu dengan alif. Yang kedua, harokat kasroh bertemu dengan ya mati atau ya sukun. Yang ketiga, harokat domah bertemu dengan waw sukun atau waw mati. Adapun contohnya sebagai berikut: tata, haha, baba. Ada harokat fathah, lalu setelahnya ada alif, maka dibaca panjang dua harokat. Setelah itu ada jiji, hihi, bibi. Ada harokat kasroh bertemu dengan ya mati, maka dibaca panjang dua harokat. Ruru, juju, huhu. Ada harokat domah bertemu dengan waw mati, maka dibaca panjang dua harokat. Hukum nun mati atau tanwin adalah salah satu tajwid di dalam Al-Quran, yang apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Beberapa hukum nun mati diantaranya adalah izhar, idgham bigunah, idgham bila gunah, iqlab, dan ikhfa. Adapun pengertian dan contohnya sebagai berikut. Yang pertama, izhar atau jelas. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf izhar yang diantaranya ada hamzah, ain, rin, ha, kho, dan ha, maka dibaca jelas. Contohnya, min ilmi. Ada huruf nun sukun bertemu dengan ain, an, anta. Ada nun sukun bertemu dengan ain, ainin, aniyatin. Ada tanwin bertemu dengan hamzah, yan, hituna. Ada nun sukun bertemu dengan ha. Selanjutnya ada idgham bigunah yang artinya dimasukkan dengan dengung. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf idgham bigunah yang diantaranya ada ya, nun, mim, waw, maka dimasukkan dengan dengung saat membacanya. Contohnya, ya'mal. Ada nun sukun yang bertemu dengan ya tasdid, maka dibaca dengan dimasukkan dengung. Min ni'mati. Ada nun sukun bertemu dengan nun tasdid, maka dimasukkan dengan dengung. Qaulun ma'rufu. Ada tanwin yang bertemu dengan mim tasdid, maka dimasukkan dengan dengung. Lalu ada idgham bila gunah yang artinya dimasukkan tanpa dengung. Jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 2 huruf idgham bila gunah, yaitu lam, ro, maka dibaca tanpa dimasukkan dengan dengung. Contohnya, min ladunhu. Ada nun sukun bertemu dengan lam tasdid, maka dibaca tanpa dimasukkan dengan dengung. Min rabbihim. Ada nun sukun bertemu dengan ro tasdid, maka dibaca tanpa dimasukkan dengan dengung. Mirrohiki. Ada nun sukun bertemu dengan ro tasdid, maka dibaca tanpa dimasukkan dengan dengung. Selanjutnya ada iqlab.
Dalam harfiah, iqlab berarti menggantikan atau merubah dari bentuk aslinya. Hukum bacaan iqlab, ketika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan satu huruf iqlab yaitu ba, maka dibaca contohnya sebagai berikut. Ambatakum. Ada nun sukun bertemu dengan ba yang di atasnya ada mim kecil, maka dibaca ambatakum. Amburika. Ada nun sukun bertemu dengan ba. Yang terakhir adalah ikhfa atau samar, adalah hukum nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan 15 huruf ikhfa yang diantaranya ada ta, fa, ja, da, za, zai, sin, shim, sod, do, to, zo, fa, qaf, kaf. Maka dibaca dengan samar. Contohnya a'angtum. Ada nun sukun bertemu dengan ta. Yang dolaltum. Ada nun sukun bertemu dengan do. Jannating tajri. Ada tanwin bertemu dengan ta, maka dibaca samar. Mat arid li sukun adalah memanjangkan bacaan karena huruf mat bertemu dengan huruf bersukun sebab adanya waqaf di akhir kalimat. Contohnya yang kana minas shodiqin. Adanya mat tabi'i di akhir kalimat, maka diwaqafkan. Mat lain adalah memanjangkan bacaan dengan 2 harokat apabila ada harokat fathah bertemu dengan waw sukun dan ya sukun. Contohnya fasai, jajau, jajai. Ada harokat fathah bertemu dengan waw sukun dan harokat fathah bertemu dengan ya sukun, maka dibaca dengan memanjangkan 2 harokat. Hukum bacaan mat iwat adalah apabila ada fathah tain di akhir kata atau kalimat karena waqaf dan dibaca mat sebagai pengganti tanwin sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Contohnya asyrota aina. Harokat tanwin di akhir tidak lagi dibunyikan. Menurut saya, mata kuliah tahsin penting diberikan kepada mahasiswa karena sangat penting bagi kita untuk memahami hukum-hukum bacaan dan memperbaiki bacaan sebagai mestinya seperti Rasulullah SAW. Karena tidak semua mahasiswa berasal dari sekolah keagamaan dan tidak semua mahasiswa dapat mengetahui segala hukum-hukum bacaan. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk mengetahui tahsin atau mempelajari tahsin. Baiklah, sekian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.